Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah topik yang benar-benar luar biasa, memikat dari sumber yang sangat mendalam. Kita bakal ngebongkar semacam buku rekening spiritual dari setiap tindakan kita. Gimana sih perbuatan baik dan buruk itu dihitung, bisa diwariskan, dan pada akhirnya diselesaikan. Oke, mari kita selami ini, karena apa yang bakal kita bahas hari ini, dijamin bakal ngubah cara kalian ngelihat setiap tindakan kecil yang kalian lakuin tiap harinya. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari tingkatan iman dan dosa, lanjut ke tantangan menghindari maksiat, terus ngebahas soal sifat bawaan dan kutukan, masuk ke 4 syarat utama taubat, dan ditutup dengan hukuman, penghapusan, dan rahmat. Alurnya benar-benar logis dan terstruktur. Langsung aja kita mulai ya. Bagian pertama, tingkatan iman dan dosa, memetakan fondasi spiritual. Kita mulai dengan ngeliat gimana sumber ini ngasih kategori ke orang-orang beriman dan kemana sebenarnya tujuan akhir spiritual mereka. Ini pondasi dasar dari seluruh konsep akuntansi spiritual ini. Dari teksnya ada klasifikasi yang super jelas. Di satu sisi ada kafir dan munafik, yang menurut sumber ini posisinya udah mutlak ditakdirkan ke tingkat neraka yang paling bawah dan kekal. Tapi di sisi lain ada kategori ketiga nih, fasik. Mereka ini nggak sepenuhnya terputus dari iman, tapi ibaratnya lagi berdiri di area abu-abu. Posisinya tuh bahaya banget. Nah, yang benar-benar menarik dari konsep ini adalah, ternyata sekedar ngaku beriman aja itu nggak cukup buat ngamanin posisi kita loh. Sumber ini dengan tajam ngingetin soal bahayanya jadi penganut kultural. Kalian tahu kan, orang yang beriman cuma di KTP aja, tapi kelakuannya ngabain tanggung jawab, atau parahnya lagi terus-terusan maksiat. Kalau nggak ada tindakan perbaikan secepatnya, wah mereka benar-benar lagi ngundang bencana spiritual yang gede banget. Lanjut ke bagian 2, tantangan menghindari maksiat, sebuah urusan akuntansi spiritual. Ternyata, mertahanin status keimanan itu bukan cuma teori di atas kertas. Kita bakal lihat gimana sih susahnya nyeimbangin buku catatan spiritual ini di kehidupan kita sehari-hari. Menurut kalian, mana sih yang lebih susah? Ngumpulin pahala dari amal baik? Apa nahan diri biar nggak berbuat dosa? Teks ini nekenin banget ironi manusia yang, jujur aja, sering banget kita temui. Banyak orang yang dengan gampangnya ngelakuin ribuan amal ibadah. Mereka bisa sholat semalaman, puasa tiap hari, rajin banget datang dari satu majelis ke majelis lain. Tapi pas disuruh ngerem lisan dari ngomongin orang, bohong atau nipu, susahnya minta ampun. Ada satu cerita yang benar-benar nampar dari teks ini. Coba bayangin, ada 2 wanita yang kelihatannya soleh luar biasa. Saldo amal mereka tumpah-tumpah dari sholat dan puasa. Tapi, setiap sore kerjaan mereka tuh duduk-duduk bareng sambil menggosipin keburukan orang lain. Gara-gara lisan yang gak dijaga itu aja, Nabi sampai nyatain kalau tempat mereka di neraka. Gila kan? Kebangkrutan spiritual mereka itu bener-bener gak kelihatan dari luar. 40.000. Yep, kalian gak salah dengar. Angka inilah yang jadi alasan kenapa kebangkrutan tadi bisa kejadian. Teks tersebut ngutip ajaran Imam Ghazali yang ngasih hitung-hitungan yang bikin merinding. Gini, satu kali aja kalian ngegosip, 40.000 amal kebaikan kalian yang udah capek-capek dikumpulin dan resmi diterima Tuhan, bakal langsung ditransfer ke buku catatannya orang yang kalian gosipin. Sekali gosip, lenyap 40.000 tabungan amal. Bayangin aja betapa cepatnya saldo spiritual kita ludes. Masuk ke bagian 3, sifat bawaan dan kutukan, genetika moralitas. Jadi kenapa sih manusia gampang banget kepleset bikin dosa? Sumber ini ngasih premis yang menarik banget kalau kecenderungan buat berbuat dosa itu bisa jadi sifat turunan, semacam genetika spiritual yang udah ada sejak manusia pertama, Adam. Teks ini nyeritain satu kisah nyata yang lumayan brutal tentang seseorang bernama Ahzam. Dulu, Ahzam muda ini pernah nyeret ayahnya sendiri keluar rumah sampai ke teras. Nah, bertahun-tahun kemudian setelah Ahzam meninggal, anaknya dibesarin sama kakeknya. Pas anak ini udah gede, coba tebak apa yang dia lakuin. Dia ngelakuin hal yang persis sama, nyeret kakeknya sendiri keluar rumah. Kisah ini nunjukin banget gimana sifat spiritual yang buruk atau bahkan kutuk benar-benar bisa diwariskan lintas generasi kalau nggak ada yang mutus rantainya. Dan ini dengan cemerlang mengilustrasikan bahwa walaupun genetika moral itu beneran ada, kitalah yang punya kehendak bebas buat ngancurin rantai itu. Kita nggak terjebak kok. Sifat baik dari orang tua nggak otomatis nempel ke anaknya kalau si anak males-malesan. Sebaliknya, latar belakang yang buruk sekalipun bisa banget diputus. Contoh nyatanya Imam Bukhari, ulama besar yang kakeknya tuh ternyata penganut agama Majusi. Rantai keburukan itu selalu bisa dipatahkan lewat perlawanan aktif dari diri sendiri. Bagian 4, 4 syarat utama taubat, buku panduan taubat. Nah, kalau dosa dan maksiat itu kayaknya susah dihindari. Terus solusinya apa dong? Teks ini nggak cuma ngasih ancaman, tapi juga ngasih semacam tombol riset yang sangat praktis.
Ini tuh ibarat buku panduan mutlak buat bertaubat dan balik ke jalan yang benar. Gini ya, taubat itu bukan sekedar permohonan maaf sambil lalu. Ada proses 4 langkah yang super presisi. Pertama, harus benar-benar nyesal dalam hati. Kedua, deklarasi pakai lisan. Ketiga, janji seumur hidup buat nggak ngulangin lagi. Dan tolong perhatiin baik-baik langkah keempat ini, karena ini mutlak wajib. Kalau dosa kalian ada urusannya sama hak orang lain, misalnya habis nyolong atau nipu, tobat kalian itu nggak bakal sah sampai kalian balikin hak orang tersebut. Nggak bisa tuh kita cuma nangis-nangis minta ampun ke Tuhan, tapi barang curiannya masih disimpan. Buat tunjukin seberapa dahsyatnya mekanisme taubat ini, ada kisah intens banget tentang seorang wanita yang ngaku berzina. Saking pengennya dia bersih dari dosa, dia sendiri yang nuntut hukuman maksimal buat dirinya. Setelah hukumannya dijalanin, dan ada beberapa orang yang ngaci maki dia, Nabi malah belain wanita ini dengan bilang kalimat luar biasa ini. Taubatnya tuh sebegitu murni dan total, sampai energi spiritual positif dari taubat wanita itu cukup buat nebus dosa seluruh penduduk kota. Benar-benar kekuatan transformasi yang luar biasa. Terakhir, bagian 5. Hukuman, penghapusan, dan rahmat, perhitungan akhir. Kita udah sampai di puncaknya nih. Gimana sih cara Tuhan nge-review buku catatan ini di hari perhitungan nanti? Teks ini ngasih bocoran yang detail banget soal administrasi jalur langit ini. Jadi poin krusialnya adalah ini. Ada 2 cara Tuhan nanganin dosa yang udah ditaubatin. Pertama, dosanya dihapus total. Benar-benar kayak ditekan tombol delete, sampai-sampai malaikat pencatatnya aja dibikin lupa. Tapi yang kedua ini yang bikin speechless. Tuhan sengaja ngingetin si pendosa soal kesalahan-kesalahannya di masa lalu satu-satu, bikin dia ketakutan setengah mati, taunya cuma buat ngumumin kalau semua dosa itu udah dibalik posisinya jadi pahala kebaikan. Bayangin, dosa segunung diubah jadi bonus spiritual yang super masif. Tapi, pertanyaannya, gimana nasib mereka yang cuek aja sama buku panduan taubat tadi? Teks ini nyebut kegagalan spiritual paling parah itu dengan istilah mujrim. Ini tipe orang yang numpuk dosa tanpa henti dan nggak mau bertobat. Menurut sumber ini, orang-orang kayak gini nggak cuma bakal dapat balasan di kehidupan setelah mati, tapi sangat mungkin kena hukuman dadakan yang benar-benar nggak terduga pas mereka masih hidup di dunia. Teksnya ngasih satu ilustrasi yang ngeri banget soal ini lewat kisah seorang preman arogan yang meras pedagang tua yang soleh. Nggak lama abis meras itu, tiba-tiba aja jari si preman ini membusuk misterius sampai akhirnya harus diamputasi. Terus infeksinya nyebar, lengannya harus dipotong, lalu merambat lagi sampai kakinya juga ikut diamputasi. Hukuman fisik yang bertahap dan nyiksa ini terus-terusan kejadian sampai akhirnya si preman sadar dan minta maaf karena ini tuh ganjaran langsung dari Tuhan. Retribusi di dunia nyata ini beneran bisa datang kapan aja, tanpa aba-aba buat para mujrim. Dari semua yang udah kita bahas, teks ini benar-benar nggak ngasih ruang buat kita buat santai-santai aja. Konsep soal saldo rekening spiritual yang gampang banget terkuras oleh lisan, sampai detail mekanika taubat, semuanya maksa kita buat sadar penuh setiap harinya. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah paham gimana mekanika spiritual ini bekerja di balik layar kehidupan kita, apakah kalian bakal ngebiarin buku catatan kalian berantakan gitu aja? Atau kalian bakal ambil kendali dan mulai ngeriset semuanya dari detik ini juga? Pilihan ada di tangan kalian. Makasih udah gabung di obrolan kali ini, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.